dari Kerajaan Mataram. Perkenalkan, nama saya Sarah Sakyardi. Nama saya Yunita Azahra. Nama saya Sinta Ramadhani. Nama saya Riani. Nama saya Nabila Nurhaliza. Nama saya Asira Muhammad. Nama saya Fatul Rahman. Berdirinya Kerajaan Mataram Hindu. Pendiri Kerajaan Mataram kuno adalah Pakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Menurut prasasti tanggal, Raja Sanjaya mendirikan Kerajaan Mataram kuno pada tahun 732, yang ditandai dengan didirikannya sebuah lingga di atas bukit. Disebutnya bahwa ibu kota Kerajaan Mataram kuno saat itu berada di Medang. Berdasarkan cerita parahyangan, Sanjaya adalah putra dari Sana dan Sanaha, saudara Sia, tetapi beda ibu, yang menjadi penguasa kerajaan Galuh. Sanjaya disebut sebagai pengganti Raja Sana, yang digugur dalam peperangan karena diserang oleh musuh dan pusat kerajaan Galuh. Dihancurkan pada tahun 717. Para ahli menduga bahwa Sanjaya menduduki tahta untuk menggantikan Sana pada tahun 717. Tetapi mendirikan kerajaan di lokasi pada tahun 732 setelah menaklukkan musuh-musuh Sana. Pemindahan ibu kota berkaitan dengan kepercayaan bahwa istana yang telah diserbu dan dihancurkan musuh sudah kehilangan tuannya, sehingga perlu dibangun istana baru di lokasi yang baru. Karena kepercayaan itu, Sanjaya menjadi pendiri dari Kerajaan Mataram kuno dan Kerajaan Mataram kuno yang pertama. Raja-raja Kerajaan Mataram Hindu. Setelah Raja Sanjaya meninggal pada tahun 750 Masehi, tahta kerajaan jatuh ke tangan putranya, yaitu Rakai Panangkaran. Masa pemerintahan Rakai Pikatan menandai bersatunya wangsa Mataram kuno yang beragama Hindu dan Buddha. Rakai Pikatan adalah Raja Mataram kuno yang menganut Hindu Siwa dan dikenal sebagai tokoh yang membangun Candi Prambanan. Ia memerintah bersama permaisurinya, Pramodawardhani, putri Raja Mataram kuno yang beragama Buddha Mahayana. Pada masa pemerintahan mereka, Candi Borobudur yang dibangun sejak era pemerintahan Samaratungga akhirnya diresmikan. Kejayaan Kerajaan Mataram Hindu. Diperkirakan masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno terjadi ketika dipimpin oleh Raja Dyah Balikung yang memerintah periode tahun 899 Masehi hingga 911 Masehi. Prasasti Raja Dyah Balikung tidak hanya ditemukan di daerah Yogyakarta dan Jawa Tengah, tetapi hingga Jawa Timur. Hal itu membuktikan bahwa pada masa pemerintahannya, wilayah Kerajaan Mataram kuno sudah mencapai Jawa Timur. Bahkan beberapa sejarawan meyakini bahwa Raja Dyah Balikung berhasil memperluas kekuasaannya hingga ke Bali. Masa pemerintahan Raja Dyah Balikung yang berlangsung selama 12 tahun juga tergolong aman dan tentram. Tentunya Kerajaan Mataram Hindu. Para ahli sejarah menduga bahwa pemindahan ibu kota kerajaan ke Jawa Timur disebabkan oleh letusan gunung berapi yang menghancurkan istana. Namun, prasasti Pucangan mencatat bahwa penyebab runtuhnya Kerajaan Mataram kuno adalah peristiwa Pralaya Medang pada tahun 1017 Masehi. Pralaya Medang merujuk pada serbuan mendadak terhadap ibu kota Kerajaan Mataram kuno yang terletak di Watan atau sekitar di wilayah Madiun sekarang ini oleh Raja Wurawari. Salah satu Raja Mataram kuno yang terkenal adalah Empu Sindok, yang merupakan orang yang memindahkan ibu kota kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada tahun 1929. Peristiwa itu menewaskan banyak pembesar kerajaan, termasuk diantaranya Raja Dharma Wangsa Teguh. Tewasnya Dharma Wangsa Teguh menandai runtuhnya dari Kerajaan Mataram Hindu. Peninggalan Kerajaan Mataram Hindu. Peninggalan Kerajaan Mataram Hindu berupa prasasti dan candi, yaitu Candi Prambanan. Candi yang dikenal juga sebagai Candi Loro Jonggrang dibangun pada abad ke-10. Pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dan Rakai Balikung untuk menunjukkan kejayaan Hindu di tanah Jawa. Nah, ini adalah contoh peninggalan prestasi Mantiasi. Prestasi Raja Dyah Balikung, yaitu 1. Prestasi Mantiasi. Prestasi Mantiasi adalah prestasi yang dibuat pada tahun
Masehi oleh Raja Dia Balitung. Prestasi ini dibuat untuk melegitimasi Raja Dia Balitung sebagai pewaris takhta Kerajaan Mataram kuno. Prestasi ini berisi daftar silsilah raja-raja Mataram kuno, mulai dari dinasti Sanjaya hingga Raja Dia Balitung. Prestasi ini ditemukan di Kampung Matese, Magelang Utara, dan Jawa Tengah. Yang kedua yaitu prasasti Bumingga 2D. Prasasti Bumingga 2D adalah prasasti yang terbuat dari lempengan tembaga berbentuk segi empat. Yang ketiga ada prasasti kubu-kubu. Prasasti kubu-kubu merupakan prasasti yang membuktikan bahwa Raja Dayang Belitung pernah memperluas kekuasaan ke Jawa Timur.